warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. يهتلم قمض طه مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في علن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا قلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فاطن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيا ذا بمختتني. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراك ومن محن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سنة شيخنا مربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السدار أبي شيخنا مربي أرواحنا بهجد الدين من كرم خير ورسولهما وفروعهما وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم
وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Kitab Hadisnya halaman 33 masih hadis tentang wa anhu, hadis yang ke-100. Wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu qala, hadis yang ke-100. Qala Rasulullah, masih tentang selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal Muallif rahimahullah wa ala man nafa'a bihi barakati ulumih wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Mari para jemaah sekalian, kita menyambung pengajian kita masih membicarakan tentang hadis berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa hukiya anna rajulan hajja wa kana yukthiru as-salata 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi mawaqif al-hajj wa 'amalihi. Ada seorang laki-laki melakukan ibadah haji, kemudian dia di tempat-tempat setiap dia melaksanakan ibadah haji umrah, yang dibaca hanya memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan ada kesunahan bacaan-bacaan itu. Yang dibaca enggak itu. Yang dibaca cuma kalimat selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh contoh kayak begini kerjaan, ini kerjaan baik. Jadi kalau seandainya kita enggak hafal zikir atau doa yang memang sunnah dibaca pertempat pada waktu kita ibadah haji umrah, maka boleh baca selawat aja. Baca selawat paling gampang, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kan banyak baca-bacaan tuh. Kalau kita nggak hafal kan repot, bawa bukunya jatuh, kita nggak bisa baca akhirnya. Kan demikian. Yang paling gampang, paling simpel, boleh baca selawat aja kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tanya orang-orang, lima lam tashtagil bid-du'ail ma'dzur. Kenapa engkau enggak berdoa dengan doa yang memang datang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada doa ma'dzur, ada doa ghair ma'dzur. Jadi doa itu ada doa ma'dzur, ada doa yang ghair ma'dzur. Doa ma'dzur itu doa yang
langsung dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut dengan doa ma'thur. Contohnya kalimat doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa ma'thur. Nabi yang mengajarkan. Sayyidina Anas demikian. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, itu beliau kalau diminta doa oleh sahabat yang lain, pasti beliau baca doa itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasanah fid dunya, ilmu pengetahuan agama. Tuh, hasanah fid dunya itu. Kita kan minta biar ada kebaikan di alam dunia. Kebaikan di alam dunia, kita punya ilmu agama. Kan dasar kita ibadah harus ada apa? Ada ilmu. Gak bisa kita gak punya ilmu agama, kita ibadah gak bisa. Kita wudhu harus menggunakan ilmu. Kita sholat harus menggunakan ilmu. Jadi semua harus menggunakan ilmu. Kemudian ulama mentafsirkan kalimat hasanah adalah kekayaan. Jadi di dunia minta ilmu agama, dapat juga apa? Harta punya. Kan begitu enak. Kan kalau ngaji ada duit kan enak kan? Enak. Jadi kita gak puyeng-puyeng banget. Kan kita kan ngaji perlu pakai bensin, emang pakai air gitu. Kan pakai bensin. Motor kan pakai bensin. Mobil pakai apa? Pakai bensin. Jadi kudu megang begitu. Jadi hasanah yang pertama tadi ulama tafsirin adalah ilmu agama. Kemudian adalah punya duit, punya harta di alam dunia ini. Apalagi wazaujatu shalihah, punya istri yang saleh, yang salihah, istri yang baik di agama. Bukan istri yang tukang dandan, kerjaannya ke pasar, kerjaannya ke mall, kerjaan ke puncak, bukan. Istri yang baik, istri yang mendorong suami kepada perbuatan baik yang dalam agama. Jadi istri yang baik demikian, bukannya yang tukang ke mall, dikit-dikit ke mall, pusing sedikit ke mall, pengennya ke puncak. Itu sih bukan bini yang baik di agama, kayak begitu. Yang begitu itu bertambah aja. Cari ilmu itu. Istri yang tadi apa? Yang salehah, yang baik dalam apa? Dalam agama. Jadi istri yang baik dalam agama tadi demikian, mendukung suaminya setiap kebaikan dalam agama. Jadi bukan dia malah menjatuhkan. Suaminya udah pulang kerja ngaji, pulang usaha ngaji, pulang dagang ngaji. Kata bini lo ngaji mulu kapan kayanya? Ini bukan bini yang apa ya? Bukan bini yang salehah. Orang kita ngaji bukan pengen kaya, pengen apa? Dapat ilmu agama di pengajian. Nah, ini bukan istri yang salehah. Jadi hasanah yang kedua, yang ketiga tadi adalah istri yang apa? Yang salehah. Jadi pertama hasanah adalah ilmu agama. Yang kedua adalah mendapatkan harta atau uang di alam dunia ini dengan cara yang halal, yang Allah ridhoi. Yang ketiga adalah istri yang salehah. Kita kan minta demikian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Nah, itu doa ma'thur. Itu doa apa tuh? Doa ma'thur. Atau doa yang kita baca sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Sunnah itu dibaca. Jadi kalimat itu sunnah dibaca. Nah, doanya disebut dengan doa ma'thur. Disebut dengan doa ma'thur. Jadi Nabi ajarkan kita baca disebut dengan doa ma'thur. Ada yang doa yang ghair ma'thur, yang ulama suka apa? Susun. Nah, kita suka ikutin, suka baca tuh kalimat tuh. Allahumma inni, misalnya Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Jangan pakai tambahin buat dunia wal akhirah, jangan. Orang sekarang terus tambahin tuh. Allahumma inna nas'aluka salamata fid dini wad dunya wal akhirah. Aneh mau tanya ente, pintaran mana ulama yang usul doa itu dengan orang yang berubah-ubah tadi? Pintaran mana? Pintaran yang nyusul. Yang sekarang sok-sokan ngerti kagak bahasa Arab di apa? Tambah-tambahin. Allahumma inna nas'aluka salamata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamata fid dini wad dunya wal akhirah. Kita kan menambahin, cukup dengan kalimat tadi apa? Fiddin. Kenapa demikian? Ulama udah bahas. Jadi ketinggalan ilmunya. Ulama lebih paham, ulama lebih pintar, lebih cerdas.
Kita tinggal ikut doang. Baca doa, nggak perlu tambah-tambahin. Allahumma inna nas'aluka salamah fid dini. Nggak usah tambahin apa tadi? Wa dunya wal akhirah. Orang sekarang kepinteran. Mereka jelek banget sih. Orang sekarang kepinteran ditambahin Allahumma inna nas'aluka salamata fid dini wad dunya. Cukup sampai kalimat tadi apa? Fid dini. Ulama udah bahas, ulama udah jawab. Ini disebut dengan min babil iktifa namanya. Disebut dengan min babil iktifa. Saya jelek banget. Astagfirullah. Ini disebut dengan apa? Min babil iktifa disebutnya. Min babil iktifa. Contoh Al-Quran. Allah bilang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min. Yang Allah sebut, yang Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu. Amanu ini dhamir buat laki-laki. Kita ini Allah panggil amanu karena kita adalah laki-laki. Kalau perempuan pakai dhamir apa? Hunna amanu buat laki-laki, hum amanu. Kalau hunna buat perempuan. Yang Allah sebut hanya tadi kalimat apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Kutiba alaikum. Perempuan harusnya pakai apa? Kunna. Tapi Allah sebut hanya pada kalimat apa tadi? Kutiba alaikum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Nah, ini ulama sudah bahas. Disebut yang lebih kuat saja, disebut yang lebih dominan saja, disebut dengan min babil iktifa. Apa namanya? Jadi kalau dibilang ulama sudah menyusul dengan kalimat Allahumma inna nas'aluka salamata fid din, itu disebut dengan min babil iktifa. Kalau sudah minta selamat di dunia, selamat di agama, pasti juga selamat apa? Dunia dan apa? Dan akhirat. Orang sekarang gak pinteran, bahasa Arab nggak ngerti, nambah-nambahin. Ini kadang-kadang juga ini orang ngerti kagak, paham kagak, ditambah-tambahin. Allahumma inna nas'aluka salamah fid dini wad dunya wal akhirah. Kayak ini bangga tambahin kayak begitu. Jadi kita nggak perlu nambahin. Yang ulama udah susunnya terdahulu dari ulama kita tidak perlu tambah-tambahkan. Sebegitu aja dapatnya udah. Allahumma inna nas'aluka salamah fid dini itu. Nah itu juga disebut dengan doa, tapi disebut dengan doa yang apa? Ghair ma'tsur. Ingatin tuh. Jadi ada doa yang ma'tsur, ada doa yang ghair ma'tsur. Doa ma'tsur, doa adalah yang Nabi ajarkan. Sementara doa ghair ma'tsur, ulama yang nyusun akan disebut dengan doa ghair ma'tsur. Kayak selawat sama. Ada selawat yang ma'thurah, ada selawat yang ghair ma'thurah. Ada selawat yang langsung dari Nabi, kayak selawat Ibrahimiyah. Itu kan selawat Ibrahimiyah, selawat ma'thurah. Ada selawat yang ghair ma'thurah, ulama yang nyusun. Misalnya selawat apa? Nariyah atau kamilah. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil uqad wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lubillah. Atau selawat yang tadi kita baca tuh, Allahumma salat Fatih tuh, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Selawat Fatih, macam-macam selawat. Ada selawat Idrisiyah, ada selawat Masyishiyah, macam-macam selawat. Nah, selawat yang ulama susun disebut dengan selawat ghair ma'thur. Boleh nggak dibaca? Boleh, nggak masalah. Jangan kita, cuma yang selawat ma'thur adalah yang ghair ma'thur nggak boleh dibaca. Enggak, selawat semua boleh dibaca. Selawat yang ma'thur kita baca juga selawat yang tadi apa? Ghair ma'thur. Sama seperti doa tadi. Doa silakan dibaca yang doa ma'thur atau doa yang ghair ma'thur. Nah ini ada seorang laki-laki pas lagi haji, dia nggak baca doa yang ma'thur. Yang dia baca hanya kalimat tadi apa? Selamat doa. Per tempat dia haji
Tempat dia umrah yang dibaca hanya kalimat selawat doang. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ditanya ada orang, kenapa demikian kau sampai yang kau baca hanya selawat doang waktu haji? Dijawab, waktu saya pergi haji saya bersama dengan bapak saya. Bapak saya pas sampai di kota Basrah meninggal dunia. Kemudian saya buka wajahnya, kemudian tiba-tiba wajahnya berubah seperti wajah keledai. Pas dibuka, ini anak kan tutup pintu. Pas dibuka, mukanya berubah seperti wajah apa? Keledai. Nah, antum kalau sembahyang jangan mendahulukan imam. Jangan mendahulukan apa? Imam. Tunggu imam sampai habis sempurna pada rukun yang selanjutnya, kita baru misalnya imam dari berdiri ke ruku. Pas imam udah sampai ruku, Allahu Akbar, kita baru apa? Baru ruku. Jangan imam baru Allah, dia udah apa? Udah nyungsep. Udah nyungsep, bukannya ruku, nyungsep. Jadi bukannya dia pengen dapetin pahala berjamaah. Kalau pengen berjamaah, ada caranya, ulama ngatur. Kayak model kita ngucapin takbiratul ihram. Pas imam usolli fardal isya'i imaman Allahu Akbar. Pas imam bar langsung kita apa? Sambut lang Allah. Nah, kita dapetin situ tuh. Kita dapetin fadilah mengucapkan takbiratul ihram. Jadi ada fadilah berjamaah yang pahalanya sampai 27 derajat. Subhanallah. So, makanya ulama dalam mazhab kita mengatakan paling tinggi hukum salat berjamaah fardu kifayah. Dalam mazhab kita, dalam mazhab Imam Syafi'i, paling tinggi apa? Fardu kifayah. Sementara dalam mazhab lain ada yang mengatakan hukumnya fardu wajib. Mazhab daripada Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu mengatakan demikian. Kalau kita enggak, mazhab kita berjamaah bagi laki-laki hukumnya paling tinggi hanya dari apa? Fardu kifayah. Tapi saya kayak kalau kita sampai nggak berjamaah, biar di rumah misalnya nggak sempat ke masjid mushola di rumah, ajak bini kita berjamaah atau anak kita. Kalau kita sempat ya ke masjid, datang ke mushola, kan double. Di masjid pahalanya ada pahala apa? Iktikaf. Kita masuk kemarin nih, kita niat di hati kita, nawaitul iktikafa fi hadal masjidi ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Jadi kalau masuk masjid demikian, speaker. Masuk masjid demikian. Masuk masjid kita masuk, itu ada kesunahan dari iktikaf. Kita niat langsung di hati kita, nawaitul iktikafa fi hadal masjidi ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Jangan lupa tuh. Jadi ente masuk masjid manapun, langsung pas kelar sembahyang sunnah tahiyatul masjid, langsung niat di hati, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Niat i'tikaf, pahala i'tikaf dapat, kemudian salat berjamaah juga ada, dapat pahala. Tadi itu jangan lupa, pas imam Allahu Akbar, kita langsung apa? Allahu Akbar, dapetin fadilah mengucapkan takbiratul ihram. Nah, berjamaah ada caranya. Nabi ngatur, ulama tuh kerjaannya nyusun tuh lewat hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Cara berjamaah yang sunnah bagaimana? Tadi si imam udah sampai ruku sempurna, baru mau apa? Ruku. Pas imam Allahu Akbar, baru si makmum Allahu Akbar. Jangan kayak tadi tuh, imam baru Allah, dia udah apa? Udah nyungsep, udah ke bawah. Kita lihatin, ya Allah sayang banget dia berjamaah tapi begitu. Tapi nggak ada ilmunya kan sayang begitu. Kan ulama udah bilang, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal ibadatan pada ilmu agama jelek banget speaker deh. Setiap orang astagfirullahaladzim jelek banget speaker. Setiap orang yang beramal ibadatan pada ilmu agama, maka apa? Semua amal ibadahnya la tuqbalu, semua diterima oleh Allah. Astagfirullahaladzim. Ngajar berganggu gitu. Nah, pas dibuka langsung, pas dibuka apa? Pas dibuka ternyata apa? Mukanya muka apa? Muka keledai itu. Fahazina haznan syadidan, fahadina huznan syadidan.
maka dia sedih banget nih orang nih. Ini anak muda sedih. Pas dia lihat muka bapaknya adalah hapuskan speakernya, suaranya hapuskan. Bukan yang tes, ada yang tes. Jadi pas dibuka mukanya muka apa? Muka keledai itu. Pas dibuka muka keledai. Ini anak muda nangis. Kemudian dia ngantuk, dia tidur. Setelah dia tidur, fara'ahu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa ta'allaqa bih wa aqsama liyukhbirannahu bi qissati walidihi. Dan dia langsung lihat Nabi pas tidur. Pas dia ngantuk, pas dia tidur, langsung lihat Rasulullah SAW. Benar nggak itu? Benar. Setan nggak bisa dia nyerupain seperti serupa dengan Rasulullah. Nggak bisa setan. Semua makhluk tidak ada yang bisa menyerupai Rasulullah. Setan nggak bisa. Makanya kalau kita wudu kondisinya, kemudian tidur, ketemu dengan hal-hal yang baik, kita itu benar. Kenapa demikian? Itu dalam kondisi tidak berwudu. Apalagi ini orang habis wudu, habis baca Quran, tidur, ketemu dengan Rasulullah, benar. Tapi orang yang benar nggak pernah bicara. Nggak pernah apa? Bicara. Bagi di medsos kagak. Jadi orang yang benar ketemu dengan siapa tadi? Nggak pernah ngomong. Lagi di medsos. Saya ketemu dengan Rasulullah, gila tuh. Nggak pernah begitu. Orang-orang yang soleh, yang dekat kepada Allah, semakin Allah kasih kelebihan, diumpetin nama dia, nggak diapain, nggak dipamerin. Emang Gus Samsudin tambah pamerin? Nggak begitu. Orang yang kasih Allah kelebihan, keistimewaan, semakin dia Allah kasih kelebihan, diapain? Diumpetin. Dia takut jadi fitnah buat orang banyak. Orang yang ketemu dengan Rasulullah, dia tidur nih, dia wudu, kondisinya ketemu dengan sahabat Rasulullah SAW. Pas dia bangun, dia nggak ngomong sama siapa, dia nggak cerita dengan siapa sampai dia berpulang ke rahmatullah. Itu orang yang benar bermimpi langsung bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kan nggak modelnya ketemu dengan Rasulullah langsung dia enggak. Oh, saya semalam ketemu dengan Rasulullah, orang gila, bukan masuk ke Rasulullah. Nggak begitu orang yang benar. Jadi ini anak muda langsung ketemu dengan siapa? Rasulullah. Diceritain bahwa bapaknya mukanya muka apa? Muka keledai. Kata Rasulullah SAW, innahu kana ya'kulur riba. Sesungguhnya orang tua engkau tukang makan riba. Kami kampung-kampung sekarang udah mulai marak nih, bank keliling. Di kampung kita udah mulai masuk bank keliling, rentenir tuh. Dipinjemin 1 juta, dibalikin berapa? 1, 2, 1, 3 tuh begitu. Itu rentenir tuh. Udah mulai masuk kampung-kampung tuh yang dibilang bank keliling tuh. Suka ada orang yang masuk kampung kita tuh, kita liatin tuh. Dipinjemin duit tuh. Kayak kan jamaahnya lagi. Kebanyakan customernya emak-emak kebanyakan tuh. Mereka emak-emak yang kena tuh situ. 1 juta kemudian dibalikin 1,2. Nah, kita kalau minjem duit ke orang, ke teman kita, sahabat kita, kasih pinjam aja udah. Misalnya kita punya teman minjem duit 1 juta, kasih aja udah. Nanti balikin berapa? 1 juta lagi. Misalnya teman kita Allah kasih kelebihan rezekinya, kita kasih pinjam 1 juta, pas dia balikin 1 juta pas tuh, udah balikin tuh. Nih, ini duit yang saya pinjam kepada engkau 1 juta rupiah, dibalikin sama dia. Dikasih lagi, dikeluar lagi amplop tuh. Ini hadiah buat ente. Boleh nggak diambil? Boleh, kalau yang ada otaknya begitu. Kalau yang kagak, kita nagih susah kan begitu. Ente pinjam ke orang lain, teman ente nih, dia lagi pinjam sama ente, ngemis-ngemis, mukanya muka belas kasihan, kita kasih kan? Pas kita pengen lagi, kita marah-marah sama dia. Dalam dia marah lagi. Kan begitu banyak kan orang tuh. Kalau ngaji enggak, insya Allah nggak begitu. Kalau ngaji, insya Allah nggak tahu betulnya. Jadi itu ini orang tuanya kata Rasulullah demikian. Sampai berubah muka orang tua kau muka keledai karena tadi apa? Dia makan riba. Ya Allah,
hati-hati jangan sampai itu. Yang satu perak kita makan apa? Makan riba. Tetapi nih dia makan riba, walakinnahu kata Rasulullah, kana yusalli alayya kulla lailatin inda naumihi mi'ata marrah. Ini orang tua nih, masih ada kebaikan nih orang tua ini deh. Sebelum dia tidur, pasti dia berselawat kepada aku sebanyak 100 kali. Pendosa dia, aku dirinya berdosa. Dia makan apa tadi? Makan riba. Tapi dia nggak lupa, setiap pengen tidur diucapin 100 kali selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, tuh makanya ente nggak boleh menjudge seseorang, tuh nggak boleh. Orang yang berbuat kejahatan keburukan, kita berbaik sangka ini orang masih ada apa? Masih ada kebaikan, nggak boleh. Misalnya pemabuk, penjudi, kita yakin atau kita berbaik sangka ini orang sebelum meninggal dunia sudah apa? Taubat dengan taubat dan nasuha. Jangan ngapain gue sembayangin. Dek gue tahu lagi dulunya tukang mabuk, tukang judi. Jangan, nggak boleh. Kita berbaik sangka kepada ini orang, bahwa ini orang kemungkinan sebelum dia berpulang ke rahmat Allah sudah apa? Sudah taubat dengan taubat dan nasuha. Itu demikian tuh. Ini orang yang luar biasa nih, makan riba, tapi setiap pengen tidur mengucapkan tadi apa? Salawat sebanyak 100 kali. Falamma arada lahu dzalika akhbarani bihi al-malakul ladzi ya'ridu alayhi a'mal ummati. Tatkala ini orang tua engkau berpulang ke rahmatullah, malaikat mengabarkan aku, si fulan yang suka berselawat pada engkau telah meninggal dunia. Allah, tahu malaikat tuh. Orang yang maknanya lisannya basah dengan mengucapkan apa? Selawat Rasulullah, demikian tuh. Meninggalnya ada malaikat yang ngasih tahu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya ente biasa sehari selawat 100 kali atau biasa 300 kali, itu minimal yang paling banget Al-Imam Abu Tayyib Al-Maliki rahimahullah ada beliau Al-Maliki rahimahullah, minimal kita selawat kepada Rasulullah sehari 300 kali minimal tuh, kan pendek, minimal Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita baca itu minimal berapa kali? 300 kali. Nah ini pasti berpulang ke rahmatullah. Malaikat langsung masih tahu Rasulullah bahwa si fulan yang sering berselawat pada engkau sebelum tidurnya sebanyak 300 kali telah meninggal dunia. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung menghadap Allah. Fas'altullah, Nabi langsung minta kepada Allah, fasyaffi'ni fihi, ya Allah kasih wewenang saya untuk berikan syafaat pada ya Allah. Ya Allah, di alam barzah itu sebelum dia apa? Dikubur, padahal muka tadi muka sudah berubah jadi muka apa tadi? Muka kedai. Allah diminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan syafaat atau wewenang kepadanya. Fastayqadha, Nabi doakan minta kepada Allah, yang pada akhirnya bagaimana? Fastayqadha fara'a wajha walidihi kal badri, maka ini anak muda bangun, dilihat wajahnya orang tua sudah berubah seperti wajah manusia kembali, dan wajahnya terang benderang seperti bulan purnama, cakep wajahnya. Tsumma lamma dafanahu, tatkala dia langsung menguburkan orang tuanya, sami'a hatifan yaqulu lahu, maka langsung dia mendengar suara tanpa sosok yang mengatakan dengan kalimat seperti ini, sababul inayatil lati haffat walidaka as-salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah tolong orang tua engkau, mukanya Allah rubah kembali menjadi muka manusia, bahkan tadi lebih apa? Lebih cakep seperti bulan purnama, lebih cakep, lebih terang. Sebabnya apa? Karena orang tua engkau tadi sebelum tidur mengucapkan selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama nih. Jadi kita jangan lupa tuh, sebelum tidur jangan lupa kita wudu biasa, baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, ayat kursi, kemudian lillahi ma fis samawati wa ma sampai habis, kemudian subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, kapan tidur kita? Kita kan berharap kalau itu tidur yang apa? Yang terakhir, kita nggak tahu. Kan ada orang yang tidur
Taunya apa? Habis umurnya. Nah, ini jangan lupa tuh, lisan kita ucapin kalimat salawat kepada Rasulullah sampai kita tulis tuh minimal tadi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jangan pengen tidur pegang handphone. Takutnya pas mati lagi pegang handphone. Mati apa tuh orang tuh? Lagi pegang handphone, orang suka ketiduran tuh. Dia lagi lihat macam-macam tuh, tiduran. Akhir hayatnya habis di apa? Di handphone. Kalau yang dia salawat, kalau dia jangan benar kan itu orang itu selalu khatimah. Jadi kita demikian. Kita tadi sebelum kita tidur, sebelum kita pulas, ucapin kalimat salawat minimal tadi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kedua para jamaah sekalian, ada seorang ibu mengarang rahimahullah dia mengatakan wa ra'at imra'atun waladaha ba'da mautihi yu'adzabu. Dan seorang ibu, anaknya telah berpulang ke rahmatullah, meninggal. Dia lihat anaknya di alam tidurnya, dia tidur di mimpi, anaknya lagi disiksa oleh Allah Subhanahu di alam kuburnya. Allah, ini ibu ngimpi anaknya lagi disiksa di alam kuburnya. Fahazinat lidzalika wa bakat. Dia sedih, dia nangis. Orang anak sendiri, anak kandung, berpulang ke rahmatullah, meninggal dunia, disiksa oleh Allah Subhanahu di alam barzahnya. Dia sedih, dia nangis. Tsumma ra'athu ba'da dzalika wa huwa fi nuri war rahmah. Pas besokan harinya, ini ibu mimpi lagi, melihat anaknya sudah mendapatkan nur, cahaya di alam kuburnya dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kalau kemarin malam dia mimpi dapetin apa tadi anak? Siksa kubur. Pas malam hari ini, maka dia mimpi anaknya mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan nur di alam kubur, di dalam barzahnya. Fasa'alathu an dzalika. Ibunya langsung nanya kepada ini anaknya, kok bisa berubah? Kemarin aku lihat kuburan engkau disiksa oleh Allah di alam kubur engkau, tapi sekarang malah mendapatkan nur dan apa? Rahmat dari Allah. Kenapa demikian? Ini anak mengatakan, marra rajulun fil maqbarah fasalla 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahdatha wabaha lil amwat fa hasala nasibi al-maghfiratu. Lewat seorang laki-laki yang soleh. Laki-laki yang soleh lewat kuburan pemakaman ini. Kemudian itu laki-laki pas dia lewat ngucapin salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lewat kuburan ngumpang-ngumpang anak bagong mau lewat. Anak bagong. Salawat kita lewat kuburan. Tuh, ini ada kisahnya ini, orang soleh demikian. Pas lewat kuburan langsung dia apa tadi? Baca salawat, kemudian dihadiahkan pahalanya untuk orang yang meninggal di pemakaman tadi. Dihadiahin semua tuh. Pas dia baca Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad, langsung diminta kepada Allah, ya Allah, saya hadiahkan pahala salawat aku untuk semua almarhum almarhumah di pemakaman ini. Subhanallah. Apa yang terjadi? Fahasala nasibi al-maghfirah. Maka semua orang di alam kubur ini, di pemakaman ini, semua mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu. Ya Allah, lantaran ada orang soleh tadi yang ucapin selawat, kemudian diapain tadi? Dihadiahkan kepada orang-orang yang meninggal tadi. Jadi demikian tuh. Kita kalau pemakaman umum, jangan lupa minimal selawat sekali, atau kita baca Fatihah, atau baca Al-Ikhlas 11 kali. Kemudian minta kepada Allah, ya Allah, saya hadiahkan pahala Al-Ikhlas 11 kali, atau Fatihah yang saya baca, atau selawat yang saya baca, untuk sebutin namanya almarhum atau almarhumah. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمده يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين وجل bersama-sama سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك هدانا الله ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته